الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام العيد يافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومحمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, tiada ungkapan yang patut kita ucapkan di tengah lantunan takbir, tahmid, tahlil yang berkumandang serta kebahagiaan hari raya Idul Fitri kali ini kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat kehidupan dunia yang jika kita coba kita hitung satu persatu maka niscaya tak sanggup kita menghitungnya. Semua nikmat ini harus kita syukuri agar tetap mengalir dalam setiap sisi kehidupan kita. Jangan sampai kita menyesal karena tidak bersyukur kepada Allah dan mendapatkan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Selain ungkapan syukur, wajib bagi kita juga untuk terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus sekuat jiwa dan raga menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa juga menjadi buah atau tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh pada Ramadan. Mudah-mudahan pada Idul Fitri kali ini kita bisa memanen buah tersebut dan kita akan merasakan manisnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketakwaan sebagai tujuan puasa ini ditegaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, selain ketakwaan setelah berpuasa yang bisa kita raih pada momentum Idul Fitri kali ini, banyak nilai-nilai lain yang bisa kita teguhkan pada raya Lebaran ini. Di antaranya adalah menyemai dan memperkuat nilai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an. Di antaranya termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad jadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kata ummatan wasatan, yakni umat pertengahan yang memiliki arti terbaik, adil dan seimbang baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku, dan kita sebut sebagai umat yang moderat. Nilai-nilai moderat inilah yang saat ini perlu diperkuat dalam kehidupan beragama, terlebih di tengah kebinekaan yang sudah menjadi sunatullah di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Setidaknya ada 4 sikap moderat yang perlu kita semai dalam Idul Fitri ini dan menjadi ciri apakah seseorang moderat atau tidak. Yang pertama adalah sikap toleran, yakni saling menghargai dan menghormati dalam bingkai aspek kemanusiaan. Sikap toleran merupakan sikap positif yang mampu memunculkan kedamaian karena berupaya menjaga hati orang lain di tengah-tengah perbedaan yang merupakan bagian dari faktor sosial yang tidak bisa terelakkan. Sikap saling menghormati ini juga dicontohkan oleh Rasulullah saat beliau berdiri memberi hormat kepada jenazah yang lewat di hadapannya. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah bahwa jenazah tersebut adalah orang Yahudi yang tak layak mendapat penghormatan. Rasulullah pun langsung menegur sahabat tersebut dengan kalimat, bukankah ia juga manusia? Redaksi hadisnya berbunyi, marrat bihi janazah faqama faqila lahu innaha janazah Yahudi faqala alaysat nafsan. Terkait toleransi dalam momentum ini, kita pun sebenarnya sudah diajarkan selama Ramadan dan Idul Fitri untuk senantiasa menyemai toleransi dengan sesama umat Islam. Di antaranya adalah toleransi dalam mengawali puasa di bulan Ramadan dan mengawali Lebaran Idul Fitri. Toleransi menjadi kunci dalam menyikapi perbedaan ini dan nyatanya umat Islam di Indonesia mampu melakukannya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sikap kedua adalah menguatkan komitmen kebangsaan. Kita perlu menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Indonesia juga bukan negara sekuler yang anti beragama. Kita hidup di tengah beragamnya suku, budaya dan agama yang semua itu menjadi sebuah kekayaan Indonesia yang harus dipertahankan. Kehadiran pemerintah dalam hal ini sangat penting agar semangat kebangsaan, keberagaman dan keberagamaan bisa terus bersama. Kita bisa melihat sendiri bagaimana negara tetap memfasilitasi warganya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Di antaranya negara hadir dan memfasilitasi proses ru'yatul hilal dan sidang isbat dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal. Negara juga hadir dalam proses pelaksanaan ibadah haji dan juga berbagai kegiatan agama-agama lain yang ada di Indonesia.
Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, menjalankan fungsi yang sangat penting dalam kelancaran dan ketenangan dalam beribadah. Dan bisa dibayangkan jika pemerintah tidak ada di tengah-tengah keragaman yang ada, maka komitmen kebangsaan bisa hilang dan berubah menjadi pertikaian dan permusuhan. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ini menjadi selaras dengan firman Allah yang mewajibkan kita patuh kepada ulil amri atau pemimpin, yang dalam konteks ini adalah pemerintah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kuasa di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 59. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sikap ketiga yang perlu kita semai pada momentum Idul Fitri adalah menerima kearifan lokal yang sudah melekat dalam tradisi dan budaya masyarakat. Tradisi dan budaya luhur yang harus kita pertahankan sebagai identitas mulia bangsa Indonesia. Pada momentum Lebaran, banyak tradisi yang mampu menjadikan kita lebih moderat dalam beragama. Di antaranya adalah budaya halal bihalal, yakni berkunjung dan bersilaturahmi untuk saling memaafkan pada hari raya Idul Fitri. Halal bihalal warisan para ulama ini sangat luhur dan hanya ada di Indonesia. Di setiap daerah di Indonesia pun halal bihalal dikemas dalam bentuk kegiatan dan acara berbeda-beda yang mampu menambah semarak dan kebahagiaan umat Islam. Ini harus kita pertahankan dan wariskan kepada para generasi penerus, yang pada muaranya Indonesia akan bisa senantiasa damai dan membahagiakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arat, walakinnal ghina ghinan nafsi." Yang artinya, yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia, namun yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, selanjutnya sikap yang keempat adalah anti kekerasan. Idul Fitri menjadi momentum tepat untuk menghaluskan hati dan menyingkirkan benih-benih kekerasan yang bercokol dalam hati. Nilai-nilai kemanusiaan yang muncul dari Idul Fitri seperti kebersamaan, saling memaafkan, kebahagiaan dan kerukunan akan mampu memunculkan kecintaan yang pada akhirnya setiap individu akan anti terhadap kekerasan. Kita tidak diperbolehkan melakukan kekerasan, terlebih mengatasnamakan agama, karena pada dasarnya agama menganjurkan cinta dan kasih sayang. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Yang artinya, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, demikian nilai-nilai moderasi beragama yang perlu kita semai dan perkuat dalam Lebaran Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua dikarunia Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jiwa-jiwa yang moderat dalam beragama dan dalam segala sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر